Di dalam segala hal, namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, akan ku lupakan sehatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pemandangmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tahu dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tahu dituai bahagia. Tetes air mata yang kau tahu dituai bahagia. Kita bersama Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, berhati-hatiku. Aku bersyukur, bersukacita
bersukacita, kasih bagi yang di dalammu. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur dan sukacita, kasih bagi yang di dalammu. Aku bersyukur bersukacita, kasih bagi yang di dalammu. Shalom bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan secara khusus pengantin yang berbahagia yang telah diberkati oleh Tuhan pada Sabtu 10 Oktober yang lalu, Ananda Reynaldo dan Claudia serta keluarga besar Amang Gultung, Inang Boru Marpaung, keluarga besar Amang Hutauruk dan Ibu Boru Hutagaluk. Perkenalkan, kami dari GKPI Jemaat Khusus Parsauran Nauli Jalan Setiabudi Medan, keluarga Amang Gultung dan Inang Boru Marpaung adalah keluarga jemaat kita. Saya Pendeta Lucia Tobi, Marpari Bandoi Tatenang, Bagak Dohamu, Sarupa Mahita Bagakna, Akasih Obat Musorani. Dan bersama dengan kami ada juga Bapak Sekretaris Jemaat kita, Bapak Pasaribu, dan Penatua dari Sektor 4. Sungguh bersukacita bersama dengan semua kita yang hadir pada saat ini dalam sukacita ibadah syukur atas pemberkatan nikah yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu yang lalu, dan pada hari ini kita akan melaksanakan pesta adat. Dalam sukacita kita juga Tuhan masih menambah-nambahkan sukacita untuk kita dengan firman-Nya yang hari ini kami ambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menekankan tentang kesucian hati dalam seluruh persekutuan kita. Apalagi di tengah-tengah rumah tangga, apalagi di tengah-tengah persaudaraan. Kalau hati sudah melenceng, maka hidup rumah tangga kita atau hidup persekutuan kita lebih kepada drama saja, mirip kepada drama-drama Korea yang sedang tren akhir-akhir ini. Nah, kesucian hati itulah yang sangat ditonjolkan oleh Tuhan dalam setiap panggilannya. Ketika Tuhan memanggil Musa, Musa menyadari, Tuhan, aku ini najis. Aku tidak boleh menempati tempatmu itu. Lalu dia melepaskan kasutnya dan menerima panggilan. Dan menerima panggilan. Itulah kesucian hati yang dilakukan oleh Musa dalam memaknai panggilan. Hidup kita pun sebenarnya adalah panggilan. Panggilan menjadi istri, panggilan menjadi suami, panggilan menjadi orang tua, panggilan menjadi mertua. Itu adalah panggilan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan dapat menerima panggilan kita itu tanpa kesucian hati. Kalau tidak demikian, tanpa kesucian hati, maka hidup yang kita jalani adalah sandiwara, adalah drama, adalah memaafkan. Maka kita perlu belajar apa yang Tuhan mengatakan kepada kita tentang kesucian. Ketika manusia berbicara dengan kata suci, dia samakan dengan Tuhan. Ketika manusia bicara tentang suci, dia pikir itu sesuatu yang berbeda dan tidak mungkin dilakukannya, karena itu adalah hanya urusan Tuhan. Padahal sesungguhnya kesucian harus ada dalam kehidupan kita.
dan itu bukan masalah sorga. Kesucian adalah masalah hidup manusia di bumi, bukan masalah Tuhan di sorga. Maka tiga hal yang Tuhan mau katakan kepada kita dalam urusan kesucian ini dan dalam kaitan dengan kehidupan berumah tangga kita, secara khusus untuk anak kami Ananda, Renaldo, dan Claudia, apa yang Tuhan mau katakan tentang kesucian? Ibu saudara, yang pertama, mari kita ingat, hati adalah segala-galanya dalam hidup manusia. Saya bukan dokter, tapi kebetulan ada 3 orang dokter di sini, Pak Toruk, Ibu Guru Tagalog, dan Madam Guru Tagalog. Katanya di dalam fungsi hati kita secara fisikly, katanya itu berfungsi untuk mengubah racun atau menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Benar itu ya? Saya soalnya googling, nggak belajar di apa di kedokteran. Saya hanya tahu dari Google. Google adalah fungsi hati itu adalah mengeluarkan racun yang masuk ke dalam hati kita. Nah, menarik kalau kita perhatikan, ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, perkataan pertama yang bisa kita lihat kenapa Hawa jatuh ke dalam dosa adalah matanya melihat, wah itu menarik hati. Ya, jadi hati itu yang pertama-tama dikerjain oleh iblis. Nah, kita lihat bahwa kehendak dan emosi kita ternyata juga berpola di dalam hati kita. Itulah yang menguasai hidup. Ketika Daud melihat Goliat, hatinya tidak gentar, dan itu yang membuat dia berani dan melihat Daud dan melihat Goliat itu bukan sebagai tantangan, melainkan sebagai sebuah hal yang besar untuk dikalahkan. Yeremia 17 ayat 9 mengingatkan kita tentang betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, dan hatinya sudah membatu. Siapa yang mengetahuinya? Manusia kadang-kadang tidak menyadari itu dan menganggap bahwa hatinya tetap suci adanya sejak dia lahir sampai keadaan sekarang. Maka kalau kita melihat dalam kehidupan rumah tangga, sering terjadi apa yang juga dialami oleh Adam, Hawa, dan ular. Ketika istri salah, dia bilang, kan kamu yang mulai, katanya kepada suaminya. Dia melempar kesalahan kepada suaminya. Lalu suaminya mungkin melempar lagi kesalahan. Dasar kamu seperti itu, mungkin tak menerima didikan dari orang tuamu. Dilempar lagi kepada orang tuanya. Lalu mungkin sampai ke nenek moyang. Memang kayak gitu semua, boru hutauru, daftar hatahon, katanya lagi. Berlanjutlah ini, rodi sudut patoluhon, rodi sudut pau patom. Lalu peristiwa Adam dan Hawa terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita, sehingga kebahagiaan rumah tangga kita menjadi hancur, dan terusirlah kita dari Taman Eden, rumah tangga kita yang berbahagia itu. Maka ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita lihat di sana bahwa ternyata kehidupan rumah tangga kita itu bukan terjadi dengan serta-merta.
Kehidupan rumah tangga kita itu bertumbuh, berproses, dan menjalani hari-harinya hanya dalam penyertaan cinta kasih Tuhan yang menjaga kesucian hati kita. Saya teringat, saya selalu menceritakan ini, saya suka menceritakan satu peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga orang tua saya. Mama papa saya waktu itu sudah merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-50. Jadi mereka sudah berumur lebih dari 70 tahun waktu itu. 75 mungkin waktu itu papa. Jadi suatu ketika jam 7 pagi, saya waktu itu masih melayani di GKPI Glubur Darat di situ dan Tulang Roma. Pagi-pagi jam 7:30 mamaku udah nyampe di rumah dinas, udah nyampe di Pasto. Tanya mamaku, ngapain kau mau? Aku mau tidur katanya. Enggak, aku tanya kan, aku buka pintu kamar anakku, tidurlah mama, aku bilang, tidurlah dia. 8:30 dia bangun, lapar aku, katanya. Oh makanlah mama, makanlah kami. Kenapa mama datang ke sini pagi-pagi? Enggak. Kau telepon dulu bapakmu, udah sarapan apa enggak dia? Oh, udah berantem ini pikir. Ini udah berantem nih bapak mamaku ini. Bayangkan bapak ibu orang tua aku sudah berumur 75 tahun dan mereka baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka 50 tahun. Aku telepon papa. Papa udah makan? Udah. Lagi ngapain? Lagi duduk-duduk, lagi nonton TV katanya. Terus dia bilang, di situ mamamu? Iya pak, di sini. Udah dimakannya obatnya? Berantem, yang satu nanya, yang satu bilang, tanya bapakmu udah makan. Yang satu bilang mamamu makan obatnya. Iya udah dimakan obatnya. Oh ya udah. Kenapa kalian? Enggak apa-apa katanya. Oh ya udah berantem nih yang dua ini gitu ya. Terus udah jam 11 mamaku bangun lagi dari kamar. Dia bilang, Lucy, kau panggil dulu becak. Kenapa? Mau pulang mama. Kenapa pulang? Udah siap emang berantemnya. Terus dia bilang gini, aku lupa bawa obat. Pura-pura dia nggak bawa obat, pikirku kan. Nggak apa-apa lah mama makan di sini aja. Kasihan bapakmu nggak ada yang nyiapin makan siangnya. Ilah. Terus ku bilang lagi, kenapa sih kalian dua? Entah itu bapakmu, nggak ngerti aku. Suka-sukanya katanya. Oh, udah 50 tahun pernikahan, tapi masih bilang nggak ngerti tentang suaminya. Lalu ku telepon bapak. Papa kenapa sama mama? Nggak kenapa. Kenapa rupanya kalian? Nanti berantem lagi kalian cuma berdua di rumah. Terus dia bilang begini, entah itu mamamu, nggak ngerti bapak. Suka-sukanya katanya. Udah 50 tahun nikah. Yang satu bilang gak ngerti istri, yang satu gak bilang ngerti suami. Dan yang satu bilang suaminya suka-suka, yang satu lagi bilang istrinya suka-suka. Aku tertawa. Walaupun mereka berantem, tapi mereka masih tetap saling cinta. Yang saya mau katakan di sana, ternyata benar kata orang tua, gak ada rumah tangga yang tamat dalam pelajarannya, dalam pelajaran pernikahannya. Mereka terus belajar dan belajar. Apalagi waktu nyiapin pernikahan ini, percayalah nih stresnya tingkat dewa. Tanya sama orang tua, gimana pak? Oh gak usah nanya-nanya lah, udah. Oh pokoknya tenang-tenang aja di situ, medikur, kau siapin aja kau semua keperluanmu. Mungkin begitu. Stresnya tingkat dewa. Karena mereka bukan mengharapkan yang terbaik untuk mereka. Mereka mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Maka tidak ada rumah tangga yang tamat. Kalau besok-besok kalian berantem, jangan macam yang di film-film itu langsung mau cerai aja, kita gak cocok. Gak ada kamusnya dalam kehidupan rumah tangga orang Kristen itu bercerai. Tapi percayalah, pegang kata-kata Enang Pendeta, kalian akan berantem. Entah kapan lah itu. Mudah-mudahan berantemnya sekali setahun aja.
Tapi kita rata-rata berapa kali sih setahun berantem? Berapa kali sebulan ya? Ada yang nggak bisa ngitung berapa kali sebulan dia berantem sama istrinya, sama pasangannya. Percayalah, kalian akan berantem. Tapi ingatlah, setiap kali berantem, sesungguhnya di sana kalian sedang berusaha terus menautkan cinta kalian, terus mempersatukan hati kalian, terus beradaptasi dalam dua pribadi yang berbeda untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang satu adanya. Maka bahagialah yang suci hatinya. Kesucian hati itu tidak tumbuh sendiri. Kesucian hati itu bertumbuh, berproses di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ada jaminan keselamatan. Tuhan berkata bahwa orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya akan melihat ada Allah. Ada jaminan keselamatan. Bila suci hatimu, selamat rumah tanggamu. Bila suci hatimu, selamat keluargamu. Bila suci hatimu, selamat kau di bumi, selamat kau di surga. Itulah janji Allah kepada kita. Maka peliharalah kesucian hati. Andalkan Tuhan dalam kehidupan. Jadikan Tuhan yang menjadi prioritas utama dan pertama dalam kehidupan kita. Kemarin saya nonton satu film Indonesia, saya lupa judulnya apa. Ini tentang dokter kebetulan. Dokter yang baik. Dia menikah dengan seorang banker. Dan dokter yang baik ini sangat peduli dengan pasiennya. Bahkan pasien adalah segala-galanya karena dia seorang dokter yang baik. Sampai kemudian istrinya menyerah karena dokter ini lebih mengutamakan pasiennya daripada dirinya. Mereka bercerai. Kemudian pendek cerita, mereka bertemu lagi. Mereka mencoba lagi untuk bersatu. Mereka menikah lagi untuk kedua kalinya. Tapi kejadian seperti di pernikahan yang pertama terjadi lagi di pernikahan yang kedua. Lalu istrinya bilang begini, aku malu untuk menyerah, tapi memang aku lelah, sebaiknya aku menyerah. Si dokter bilang, aku sulit membedakan prioritasku dalam kehidupan. Aku ingin, dan Tuhan memanggilku untuk menjadi dokter yang baik. Dan aku yakin kau pun setuju, katanya kepada istrinya. Tapi kalau kebaikan hatiku sebagai dokter membuatmu menderita, untuk apa kita lanjutkan rumah tangga kita? Maka banyak hal yang baik yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya bukan hanya soal baik. Mana yang benar di dalam firman Allah? Silakan kalau dia menjadi dokter yang baik, tapi hiduplah yang benar sebagai istri yang mencintai suami. Silakan Reynaldo menjadi apapun yang baik dalam profesinya, tetapi jadilah suami yang benar di dalam Tuhan untuk Claudia. Doa kami menopangmu,
Dan biarlah keberadaan kami juga boleh menjadi berkat untuk kehidupan rumah tangga Renaldo dan Claudia. Tuhan memberkati dengan putra-putri dan keturunan yang cinta akan Tuhan, yang menyukakan hati keluarga besar Parapat dan keluarga besar Hutauruk, dan menjadi sukacita juga bagi semua orang, bahkan seluruh ciptaan. Selamat menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan lika-liku. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah melepaskan pasanganmu. Tetap pegang dia. Tuhan memberkati. Amin.